Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Baiklah, saya absen dulu ya. Ini berangkat semua dia ketua kelas. Berangkat semua dia ini. Sudah berangkat semua ya, bagus. Ini saya absen lagi ya juga ya. Sambil saya supaya kenal dengan kalian, saya tetap absen lagi. Ini kalau lihat tempat itu sudah penuh, berarti hadir semua di tanggal 12 bulan 8. Abi Ibrahim absen, oh ya, berangkat. Virus Jaya Rosen, oh bukan, itu virus Jaya Rosen ya. Lukman Sabit, Lukman Sabit mana? Salman Al-Farisi. Ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas sujud sahwi. Sujud sahwi itu sekilas sudah kan ya? Sujud sahwi ini nanti materinya berkaitan dengan materi kelas 7. Kaitannya ada sunnah akad dan sunnah hayat. Nah itu yang menjadi inti dari sujud sahwi, salah satunya sunnah akad. Sunnah akad ya intinya. Sekarang kalian coba angan-angan sunnah hayat itu kelas 7. Apa saja kalian angan-angan? Itu sunnah hayat itu banyak. Kalau di kemarin pasaran takdir itu ada 15 ya. Ada 15 sunnah hayat. Ini sebelum kalian memasuki sujud sahwi, berarti ada sujud yang dilakukan di luar sholat, itu sujud sahwi, syukur dan tilawah. Karena sebab-sebabnya tertentu. Nah, sujud ini harus, bolehkah kita sujud kepada selain Allah? Boleh nggak? Nah, itu kata-kata itu nanti kalian pegang. Kata-kata itu pegang sebagai dasar kalian mengapa orang itu tidak boleh sujud kepada orang. Itu kan dasarnya itu, ya. Dasarnya itu. Baiklah, kalian coba perhatikan ya. Ini sebelumnya ini kabar kalian bagaimana ini anak-anak? Baik ya. Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak minum es. Es itu menurunkan imun ya. Kalau kalian musim kemarau, itu es gitu. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau bisa tidak minum tidak apa-apa. Ini kalian coba perhatikan gambar ya, di belum kelihatan gambarnya. Nanti juga saya buat video mengenai sujud sahwi. Nanti akan saya buat kelompok mas. Kelompok diskusi ini 1 kelompok 3 anak, kecuali yang terakhir yang itu ya, yang itu 4. 3 anak 3 anak ini nanti kita buat kelompok, itu kaitannya materi sujud sahwi. Terakhir itu kalian saya suruh buat pedoman sujud sahwi. Ini saya lihat dulu ini. Nanti yang akan kita bahas yaitu pengertian sujud sahwi. Sebab-sebabnya dan caranya, hikmahnya, dan tentunya kalian harus praktek. Ini kalian amati. Gambar manakah yang melakukan sujud sahwi? Gambar 1 melakukan betul? Tidak, bagus. 2 melakukan tidak? Ya itu bisa sujud tilawah, sujud sahwi bisa. Gambar 3? Ya itu sama, bisa tilawah, syukur, sahwi. Gambar 4? Gambar 4 sama, itu bisa. Ini ya, tujuannya diantaranya kalian itu ya menyadari bahwa manusia itu tempatnya khilaf, tidak khilaf ya mau berbaik. Rupanya apa? Karena disuruh sujud sahwi ya kita sujud sahwi. Khilaf disuruh tobat ya kita tobat. Jangan seperti iblis ini yang membedakan itu, disuruh tobat tidak mau, kita mau ya. Pengertian sujud sahwi. Nih, sujud sahwi secara bahasa artinya lali atau lupa. Secara istilah adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seorang meninggalkan sunnah akad.
kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat. Ini kelebihan ya, bukan disengaja. Kalau disengaja batal. Sama niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri khamsa rakaatin batal. Itu sudah niat 5 rakaat. Tapi kalau tidak disengaja, tidak batal. Ini hukum sujud sahwi kalian, menurut kalian wajib apa sunnah mas? Sunnah, bagus, itu kalau sunnah betul. Jadi kalau kok lupa tidak sujud sahwi, ya sholatnya tetap sah. Ya. Karena tetap sah. Ini sebab-sebab sujud sahwi. Kelihatan ini sebab meninggalkan sunnah apa? Ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah apa? Ini saya sudah waktu belum mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika disengaja, tidak membatalkan jika lupa. Seperti misalnya menambah rukun sholat, rukuk 2 kali, kok rukuknya 2 kali mas? Oh, telat lupa, tidak batal. Kalau disengaja batal. Memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya, ini juga sudah ini. Misalnya membaca surah Fatihah pada rukuk, itu tidak boleh, itu harus disampaikan. Tapi tidak boleh ya membaca Fatihah itu ketika rukuk. Jadi kalau sudah rukuk sebaiknya kalian tambah rakaat saja untuk Fatihah. Nah rukuk kok perlu Fatihah, tambah rakaat satu rakaat lagi untuk membaca Fatihah. Ragu dalam jumlah rakaat, maka yang diambil apa ini? Yang hukum asalnya misalnya jumlah rakaatnya 4 atau 3 ya, kita daripada kurang batal sholatnya, lebih baik kita tambah. Ingat, sholat itu ada rukun. Nah ini rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun syarat sah itu kan pertama kali ya. Ingat ya, rukun itu yang tidak boleh ditinggalkan. Sunnah boleh. Ini dasarnya kalau kalian misalnya makmum menjadi imam, imamnya kelalaian, asalkan kalian sudah melaksanakan rukun itu sah. Dasarnya itu rukun. Ini sunnah apa itu ada 2, tasyahud awal dan membaca 2 qunut. Selain itu berarti sunnah ahad. Selainnya lagi berarti rukun. Nah selainnya itu rukun. Ini tasyahud awal, membaca 2 qunut pada sholat subuh maupun sholat witir bulan puasa terakhir terus itu namanya. Jangan kalian melakukan kalau tiru-tiru. Kalau tiru-tiru Habib kok, tiru-tiru Habib. Sekarang imam sujud yang sujud, ya ada kumpuh tiru-tiru itu jangan deh kan? Jangan deh. Ini sujud kalau tidak tahu, tidak boleh tiru-tiru. Kalau sudah kemarin saya tiru-tiru wis orang tiru imam. Sekarang sudah tahu, oh kita harus tahu. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada 2 cara, dilakukan sebelum salam dan sesudah. Sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dan dari ini prakteknya apa? Di setelah salam sujud sahwi, sudah sebelum salam sujud sahwi. Itu prakteknya seperti itu. Nah setelah salam prakteknya apa? Prakteknya asalkan sholatnya belum dianggap batal itu masih boleh sujud sahwi. Kapan harus tahu halal apa yang membatalkan sholat? Ini ada yang tahu tidak halal apa yang membatalkan sholat? Hah? Kamu tahu tidak membatalkan sholat apa? Berbicara. Itu kalau sudah berbicara, bukan pikir ya, berbicara berarti sudah ada sujud sahwi, sudah hukumnya sunnah. Aku sini ya. Sekarang hikmah sujud sahwi ini hikmahnya menjauhkan diri dari sikap sombong. Kita sebagai manusia ini hanya sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah. Nek zaman sombong itu menunjukkan tambahan itu malah bisa itu berbeda ya, kebalikan yang itu kebalikan. Ya. Menunjukkan sikap rendah diri di hadapan Allah ini kita tiru apa? Makhluk yang pertama Nabi Adam itu yang merendahkan diri juga membuat kesalahan ya merendahkan diri. Kalau tidak merendahkan diri jadi iblis. Bukan saudara dan kelemahan sebagai hamba, kesadaran akan keagungan Gusti Allah. Ini hanya keagungan dengan menyadarkan bahwa manusia sering salah dan lupa. Ini saling salah dan lupa, kita harus sadar. Apabila di luar salah ini juga ya. Sekarang ini bacaan sujud sahwi ini kalian harus hafal. Harus hafal bacaan sujud sahwi. Bacaannya apa ini? Dibaca bareng-bareng. Subhanallah la ilaha illallah. Tidak boleh diganti subhana rabbiyal a'la wal hamdi, tidak boleh. Itu namanya bacaan sahwi ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud sahwi. Bacaannya apa? Rabbi firli warhamni wajibur
kalau diam saja tidak baca ya nggak apa-apa. Ya. Terus nanti ini baru diskusi. Sebelumnya saya perlihatkan dulu video mengenai Sujawi ya. Video pembelajaran mungkin Sujawi ya. Ini nggak belok dong harus. Ini lomba-lomba nanti di belakang putus harus pakai seperti ini. Nah. Ya, 2 kali suntik, 81 kali enggak apa-apa. Kira-kira untuk mendalami materi tadi gambarannya kalian baca Sujawi. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Nanti kalau tidak banyak kasih pertanyaan saya. Ini ya dibaca dulu. Nah, dibaca itu materinya. Ya guys, kira-kira koyo sudah bisa ya? Sebenarnya sudah bisa, tapi banyak nanti yang harus kita ungkap tentang Sujawi. Dibaca dulu Mas. Sambil saya lihat aktifan sampai siap yang memimpin doa. Memimpin doa, memimpin bersikap positif, baik tidak lagi diteruskan. Itu irsyad ya, nanti setiap kali kalian pagi-pagi datang untuk mimpin doa ketua kelas ya. Kalau tidak kamu, ya nanti bagi kamu. Cuma kiaman itu yang bilang ketua kelas. Doa kabar. Itu betul. Itu dibaca Mas, jangan tiduran. Siapa itu? Dibaca ya. Jangan tiduran walaupun di pesantren lama dibaca. Nanti saya tanya juga. Berapa? Ini ya, setelah kalian baca, saya ingin tanya ya. Sunnah dalam sholat ada berapa Mas? Ada berapa? 2, bagus. Apa? Sunnah hayat apa saja? Apa yang bisa jawab? Siapa sunnah hayat? Sebutkan. Apa? Irsyad, bagus. Ya, satu aja. Yang lain kamu sebutkan. Sunnah hayat apa Mas? Bagus sudah ya, itu di antara sunnah hayat itu banyak Mas. Kalau kalian kemarin di takrib itu ada 15 sunnah hayat. Itu kalian harus tahu. Jadi kalau sudah dilakukan itu tidak batal, ya tidak perlu sujud sah. Iya. Tidak batal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tuh ya, itu mengenai sujud sahwi. Kira-kira ya, ini dulu. Sekarang saya ingin kalian diskusi kelompoknya 3, 1, 2, 3. Berarti kelompok 1 basi dibagi 2, 1, 2, 3 ini satu kelompok, 1, 2, 3 satu kelompok itu terusnya ya. Itu dibagi kalian tak kasih ini wes. Nah, ini bertiga ya. Tulis ini bertiga, tulis. Nanti dijawab ya. Dijawab ya. Ditulis, dijawab. Itu aja seperti itu. Tulis kali ya. Ini bertiga. Ini kamu juga bertiga. Ini bertiga ya. Tulis kali ya. Tulis.
Mari ditulis dulu. Ini saya nilai mas, karena itu saya nilai. Tingkat dalam ini saya nilai. Dipikir, ditulis. Kamu yang berdua sambil mikir mengusulkan ide apa ya? Terus ya, tulis. Itu soalnya itu. Ya, kira tulis yang ini saja. Ini soal 1, 2, 3, sedikit boleh yang lain. Menjawab ya, menjawab. Nomor 1 sudah gampang. Jawab. Tidak usah semuanya, tidak apa-apa. Semuanya lebih baik. Tinggal. Untuk itu kita dalam melakukan sesuatu ya rukun. Rukun itu betul. Kalau rukun sudah dilakukan, sholat sah. Nah, syarat itu kan sebelumnya ya. Sebelumnya wudhu itu kan sebelumnya. Suci dari najis itu sebelumnya. Ini jangan ya. Saya sambil dulu. Apa? Oh ya. Ya, ada. Ya kalau bilang ini benar. Nah, itu nanti ditulis nama kalian, namanya ketika itu ditulis yang berempat, nanti itu sebagai hasil diskusi kalian. Sudah ada yang selesai belum? Ya, ditulis sebisanya ya, sebisanya dikerjakan ya, dikerjakan. Ini bisa dikerjakan ya. Bisanya dikerjakan. Jadwal sampai berapa? Ya bagus terus kan ya. Bisanya nanti salah bisa dimunculkan bersama.
yang pembelajaran itu sekitar 40 menit lah. Untuk Kalau kamu ini juga kamu ngaji mas dipresentasikan kamu yang sudah lihat ya, ini maju dibaca hasilnya seperti apa, ikan semua dalam sholat. Nih sunnah ya dalam sholat, coba pegang. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah itu sunnah, kalau tidak mau angkat nggak apa-apa. Terus Membaca doa iftitah. ya itu juga sunnah. Membaca amin. Nah itu sunnah. Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya sunnah itu. Membaca salam yang kedua. Ya, ya. Itu sunnah apa? Ada banyak. Terus yang kedua, bolehkah kita sujud kepada selain Allah? Tidak boleh. Terus bagaimana dengan ketika penciptaan Nabi Adam, malaikat iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Itu apa? Merupakan sujud penghormatan. Itu sujud penghormatan, jadi bukan sujud-sujud, itu bukan ya. Bagus. Yang ketiga, bolehkah ketika sujud sahwi kita membaca bacaan seperti sujud biasa dalam sholat? Itu apa jawabannya? Tidak boleh. Tidak boleh, harus sujud sahwi. Ya. Ini ya saya luruskan ya. Bolehkah kita sujud sahwi kita membaca bacaan seperti sujud biasa dalam sholat? Itu jawabannya boleh. Kenapa? Kenapa? Karena itu subhanaman la yanamu wa itu bacaan tasbih. Kalau baca subhanallah itu juga bacaan tasbih. Tapi yang baik itu kita tidak membaca tidak apa-apa. Nanti kita mencari rukun sujud sahwi di buku bacaan LKS rukun sujud sahwi tidak ada. Nanti kita akan mencari rukun sujud sahwi. Ya. Silakan duduk. Nanti dikumpulkan ya semua. Nanti sujudnya tidak apa-apa, salah tidak apa. Ini walaupun salah nanti kita menjadi tahu. Kalau tidak salah tidak tahu ya. Kita menjadi tahu. Kemudian kita setelah diskusi ya. Ini saya sujud sahwi itu, ini saya peragakan mas ya, tapi saya tidak sujud ya. Sebelum salam, sujud Allahu Akbar, takbir, baca subhanaman la yanamu wa la yasub. Duduk, membaca Rabbi firli warhamni. Sujud lagi, baca subhanaman la yanamu wa la yasub. Kemudian duduk salam. Itu sujud sahwi sebelum salam. Kalau sudah salam, yang penting belum batal surat assalamualaikum itu. Terus saya belum sujud sama seperti ini. Ya. Apakah kalian memang benar-benar belum pernah sujud sahwi? Belum pernah? Bagus. Pernah kok? Pernah sekali ya? Tiru-tiru imam atau sendiri? Tiru-tiru imam. Wah, kalau tiru-tiru imam itu ya nanti tidak boleh lagi itu. Nah ini sujud sahwi seperti itu. Kemudian ya sebab-sebabnya seperti itu. Keutamanya apa jelas ada. Setiap sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya itu ya kita mengenal diri kita ini sebagai manusia. Nah, sebagai manusia yang sering salah, lupa dan lemah. Ingat dan lemah. Ini saya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan mengenai sujud sahwi, Mas? Ayo, apakah ada pertanyaan mengenai sujud sahwi? Pertanyaan sujud sahwi apa? Ada enggak ini? Ayo. Sunnah hayat sholat tadi sudah disebutkan hanya berapa? 4 ya. Itu sunnah hayat sholat itu ada banyak, ada 15 sunnah hayat. Ya, kemudian tanya lagi, belakang siapa? Sebentar, ini dulu setelah itu kamu ya. Apa, Mas? Ya ini aja ya. Tadi kan sunnah ya, itu ada sunnah apa itu ada 2, doa kunut dan tasyahud awal. Nah sekarang doa kunutnya dilakukan pada waktu zuhur. Ini siapa yang bisa menjawab itu sunnah ya atau apa? Bukan apa? Itu kunut nafilah.
Oh itu kunut nazilah ya, karena tidak semua melakukan itu, ada yang masih melakukan, ada yang tidak, itu kunut nazilah. Bagus ini, bagus, saya apresiasi. Mungkin ini ngaji sore ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Syarat sujud sahwi, syaratnya ya, syarat sujud sahwi ini kita harus lengkap ya. Syaratnya itu belum batal sholat. Belum batal, kalau sholatnya sudah batal tidak usah sujud sahwi. Kalau belum batal sujud sahwi. Kalau sebab-sebabnya tadi kalian sudah tahu ya sebab-sebabnya. Nah itu kira-kira seperti itu sujud sahwi. Kita akan menentukan rukun sujud sahwi. Rukun sujud sahwi. Nah ini ya, rukun sujud sahwi itu berarti yang harus ada pada sujud sahwi. Tadi ketika sujud membaca subhanallah itu kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Terus rukunnya apa? Kalau tidak dibaca tidak apa-apa itu rukunnya apa yang harus kita lakukan? Coba kita simpulkan bersama-sama. Sujud sahwi adalah ya, bareng-bareng ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Karena lupa sunnah apa? Sunnah apa? Atau ragu-ragu dalam bilangan rakaat atau menambah jumlah rakaat, maka sujud sahwi. Kemudian rukun sujud sahwi. Kalau tadi tidak membaca tidak apa-apa. Itu rukunnya apa? Nah satu seperti kalian ketahui bahwa itu harus ada apa satu? Niat lah, itu bagus, harus ada niat. Itu rukun sujud sahwi. Kalau kalian sujud niat, kalau tidak ada niat itu bisa batal atau sujud nambah-nambahi sujud, ya kan? Nambah-nambahi gerakan sholat lebih dari 3 kali bisa batal. Niat yang pertama. Kedua berarti apa? Rukunnya sujud ya bagus. Rukunnya hanya 2, niat dan sujud. Kemudian yang ketiga itu kalau ikut masih dalam sholat ya salam. Kalau salamnya ikut sholat bareng dengan sujud sahwi ya. Kalau tidak berarti ya salam, tambahnya salam. Kalau tidak ada salamnya kan masuk setelah itu tidak ada salamnya. Berarti salam itu masuk rukun ya. Rukun sujud sahwi ini sudah kita tentukan, walaupun di bacaan tidak ada maupun niat, sujud dan salam itu saja. Sangat mudah ya. Kalian selain itu tidak dilakukan sah sujud sahwi. Sujud sahwi sah tidak? Sah. Kalian sholat hanya melakukan rukun, sah sholatnya. Walaupun tidak ada tasyahud awal, tidak ada doa kunut, itu sah. Sholatnya sah. Apa ada yang mengatakan sholat tidak sah? Ya musim itu bukan rukun ya. Itu bukan rukun ya. Ini demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti pertemuan kita yaitu tilawah dan sujud syukur. Nah untuk soalnya kita tak bagi lewat grup Google Form aja ya. Kalau kita kerjakan di sini tidak nyampe. Saya setelah ini saya share di Google Form. Kalian pulang kerjakan soal itu ya. Sebelum kita tutup kita baca alhamdulillah, hamdalah ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.